Halo, nama gue Fred Chandra. Pernah gak sih lo berpikir gimana kalau misalnya kita hidup abadi? Gue baru mikir itu kemarin pas gue masih ada dalam kamar mandi, karena menurut gue kamar mandi adalah salah satu tempat yang enak buat berkontemplasi. Mantap. Apa sih abadi? Menurut KBBI, abadi adalah... Nah, menurut KBBI, abadi itu kekal dan tidak berkesudahan. Dari situ gue punya teori, ada dua. Yang pertama, gimana kalau misalnya ada orang yang hidup abadi tapi menua, dan yang kedua, hidup abadi tapi tidak menua. Agak aneh sebenarnya buat ngomongin hidup abadi atau enggak, karena nggak relate sama kehidupan kita gitu, dan nggak ada juga. Tapi ini adalah salah satu pemikiran aneh yang ada di otak gue. Ya cuma mau gue jadiin video aja biar jadi video. Apaan sih ya? Oke, kita mulai. Yang pertama, hidup abadi tapi menua. Hidup abadi tapi menua menurut gue akan sangat aneh tapi make sense. Gimana maksudnya? Hidup abadi itu kan berarti kita hidup selama-lamanya. Tapi nanti pas lu hidup udah tua, lu nggak mati-mati tapi lu menua gitu. Kan aneh ya? Akan gimana jadinya kalau misalnya ada orang yang hidup abadi tapi di ujungnya dia menua? Yang gue pikirin adalah nanti bentuk fisik dia gimana, dia akan tuanya tuh akan seperti apa gitu. Kita punya gambaran orang yang hidup 100 tahun lebih itu seperti apa. Contohnya yaitu seperti Suster Andre yang meninggal di usianya di 118 tahun. Kok gue mantap? Kalau ada manusia yang meninggal lebih dari usia itu, akan gimana nanti fisiknya gitu. Jadi fisiknya bakal kayak apa. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu hidup abadi tapi tidak menua. Nah, kalau ini agak lumayan make sense, tapi nggak make sense juga, mampus, bingung kan lu. Nah, kenapa dibilang make sense? Karena hidup abadi itu kan hidup selama-lamanya. Berarti dia hidup ya nggak tua-tua karena dia abadi. Make sense nggak? Konsepnya masuk dong, ya dong. Nah, coba sekarang lo bayangin ada seseorang yang hidup di zaman Mesir kuno sampai sekarang di tahun 2023. Dia kan berarti udah ngelewatin masa peradaban manusia, peradaban teknologi. Kayak dari segi pakaian, teknologinya, terus cara dia manusia bertahan hidup dan lain-lain, dia udah ngerasain gitu. Nah, sampai titik itu, pasti kita semua bakal mikir kehidupan dia tuh pasti bakal asik banget. Karena dia hidup dari zaman lalu. Zaman lalu apa? Tapi pernah gak sih lo berpikir kalau misalnya jadi dia, lo bakal bosan hidup, walaupun lo hidup abadi? Gue sih bosan sih. Setelah gue melewati dua pemikiran gue yang tadi, gue sadar bahwa gak akan ada yang bisa hidup abadi, tapi ada yang bisa hidup abadi walaupun dia sudah mati. Gimana caranya buat karya dan bikin sesuatu? Anjing soalnya. Gimana caranya buat karya? Lo bisa bikin apapun, lo bisa bikin lagu, lo bisa bikin puisi, lo bisa bikin buku, bisa bikin yang lain-lain juga bisa. Yang penting lo bikin sesuatu. Banyak hal yang bisa lo buat dan itu akan menjadi karya lo yang abadi walaupun lo udah gak ada di dunia ini. Jadi dari dua teori yang udah gue jelasin di awal, dari make sense gak make sense-nya, nah ini yang paling make sense. Kesimpulannya adalah gak akan ada hidup yang abadi, tapi lo bisa menciptakan sesuatu yang abadi. Tujuannya adalah saat nanti lo udah gak ada di dunia ini, orang-orang masih tetap mengingat nama lo. Lo gak mau kan setelah diri lo meninggal, gak akan ada satupun manusia yang mengingat nama lo. Ya kan ada saudara, ada pacar, ada sahabat, ada teman dan lain-lain. Ya. Oke, bayangin orang-orang tadi, mau siapapun itu, teman-teman lu, saudara lu, keluarga lu, itu sudah nggak ada di dunia ini. Dan orang terakhir yang inget nama lu, itu udah nggak ada di dunia ini. Setelah orang tersebut meninggal, apakah ada yang mengingat nama lu lagi? Jawabannya, nggak. Karena lu nggak abadi. Jadi gimana caranya biar bisa abadi walaupun udah meninggal beribu-ribuan tahun? Seperti gua tahu Marcus Aurelius, dia adalah filsuf yang menulis buku kurang lebih 1800 tahun setelah kematiannya. Buku itu masih banyak diperbincangkan sama orang-orang. Judul bukunya adalah For Himself, atau biasa disebut diterjemahkan meditation atau meditasi. Kenapa gue tahu itu? Karena gue baca buku. Buku apa? Gak salah, nanti gue disanggap stoik lagi. Jadi gimana caranya abadi? Bikin karya, lu buat sesuatu. Halo, nama gue Fred Chandra. Pernah gak sih lo berpikir gimana kalau misalnya manusia hidup abadi? Gue juga gak tahu sih.